Ya, kita masuk di segmen akhir berita Satu View. Kali ini membahas bukan hanya sepak bola. Nah, kita berbicara mengenai prestasi Indonesia di cabang bulu tangkis yang sekarang juga terus terang makin merosot ya. Indonesia gagal mencetak prestasi di ajang Sudirman, kita tahu. Nah, bagaimana Anda berdua melihatnya? Silakan, Mas. Kalau saya melihat bulu tangkis di Sudirman ini justru pencapaian lebih baik dibandingkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu perempat final, kita semifinal. Ya. Ini maju secara hasil maju. Secara hasil. Iya, tetapi kembali lagi sebenarnya bukan hanya Sudirman ini, tapi keseluruhan. Dari awal tahun kan awal tahun sampai akhir tahun itu kan ada Super Series, ada Gold, ada turnamen segala macam, kejuaraan dunia segala macam banyak. Yang menjadi masalah adalah ada kesenjangan atlet tidak seperti dulu. Kita selalu bilang zamannya Susi, zamannya Alan bagus gitu. Tetapi kalau melihat itu kita kan ada persaingan di dalam negeri aja. Ada Joko Supriyanto, udah ada Alan, ada Ardi Bewiranata, masih ada Herianto Arbi, Muntul Taufik. Jadi saingan gitu loh. Sekarang tidak ada. Setelah Taufik habis, bawahnya tidak ada, jauh sekali kesenjangannya. Berarti kan ada masalah dengan pembinaan dong. Yeah. Nah, ini yang harus dicari, masalah apa yang di sini. Di dunia sudah menggunakan sport science, sudah menggunakan berbagai aplikasi untuk untuk pembinaan. Nah, di Indonesia ini belum ada. Masih bahkan tradisional ya? Iya, bahkan saya salut sebenarnya kemarin ketika Piala Sudirman kita menurunkan anak 17 tahun ya, Jonathan Christie dan Firman Kolik ya di tunggal putra. Tetapi karena masalahnya bukan karena ini untuk dia dipaksa, lebih cenderung dipaksakan gitu loh. Nah, contohnya gini aja, SEA Games seperti ini. Harusnya SEA Games seperti ini lapis kedua yang turun gagal nggak masalah. Tapi Asian Games emas gitu loh, yang senior. Kita masih ketika dunia sudah Cina sudah bukan berpikir membuat olimpiade di bulan, kita masih konflik pekan olahraga nasional rebutan atlet gitu loh. Jadi jauh lebih kecil gitu loh. Nah, ini membuat saya miris gitu loh olahraga sini. Pandangan Mas Erwin? Ya, kalau bulu tangkis bisa dibilang secara hasil kita gagal. Karena kalau misalnya ukurannya hasil kan juara baru berhasil kan dibilang berhasil. Tapi kita gagal di semifinal. Tapi kita sudah lebih baik dan satu poinnya adalah kita Indonesia menurunkan pemain-pemain muda. Cukup berani untuk menurunkan pemain muda meskipun dalam tanda kutip terpaksa ya, karena nggak ada pemain lagi dan gapnya terlalu jauh ya. Khususnya di tunggal putra dan tunggal putri. Kalau di nomor lain, di nomor ganda kita masih punya jagoan-jagoan. Di ganda putra ada Hendra Ahsan, di ganda putri ada Grace sama Nitya, di ganda campuran ada Butet sama Tontowi. Kalau di ganda putra dan ganda campuran kita juara dunia, juara All England. Tapi khusus di tunggal putra dan tunggal putri ini memang PR udah lama. Setelah era Taufik habis, setelah era Susi Miaudina habis di tunggal putra dan tunggal putri. Nah, untuk SEA Games ini ada kebijakan dari PBSI, mereka tidak menurunkan pemain-pemain kelas yang senior, yang level 1. Hendra Ahsan nggak ada, Tontowi Butet juga nggak ada. Pemain-pemain muda yang diturunkan. Harusnya seperti ini memang. Ketika di event di pertandingan regional seperti SEA Games, lapis kedua yang dikasih kesempatan untuk main. Tapi kita ngomong Indonesia Piala Sudirman baru sekali ya. Tiongkok udah 10 ya. Indonesia jadi juara waktu jadi tuan rumah di tahun 89. Sudah terlalu lama sebenarnya untuk negara seperti Indonesia yang sebenarnya punya tradisi kuat di bulu tangkis. Untuk Piala Sudirman baru sekali juara. Sedih juga ya. 1 banding 10 begitu. Dampaknya kalau kita lihat nih hasil dari yang barusan di Sudirman, kita tahu Indonesian Open sebentar lagi. Anda lihatnya? Kalau saya melihat di Sudirman, saya ada harapan dengan menurunkannya Jonathan Christie dan Firman Kolik ya. Salah di tunggal putra, terutama seperti Mas Erwin bilang, tunggal putra dan tunggal putri memang bermasalah. Nah, menurunkan pemain-pemain muda 17 tahun di bawah 20 tahun ini apa ya, keberanian yang baru walaupun memang terpaksa. Tetapi hal ini harus dilakukan, terutama untuk yang nomor-nomor yang kita kuasai. Ganda putra, ganda putri, ganda campuran harus ada pelapis yang diturunkan. Tapi kita kemarin terakhir di Singapura Open, kalau tidak salah, kalau nggak Malaysia Open, kita ganda putra kita yang muda yang menang, bukan Hendra Ahsan. Nah, ini sebenarnya hal yang bagus, tetapi masih ada masalah gitu loh. Masih ada masalah, artinya
tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pemain banyak gitu, dan kalau sekarang kan lebih cenderung lebih sedikit gitu. Jadi kompetisi di dalam negerinya kurang gitu. Jadi saya pikir pemain muda ini harus dibanyakin lagi dan ikut turnamen terus gitu loh. Itu itu Dari segi solusinya. pembinaan kompetisi juga kurang begitu? Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Terutama soal pembinaan di semua cabang, bukan cuma bulu tangkis, sepak bola, bulu tangkis, semua cabang. Kalau menurut saya pembinaan yang mesti dibenerin dulu lah. Ini juga kan harus ada peran dari pemerintah juga. Tapi kalau kembali ke Indonesia Open, saya optimistis masih ada peluang untuk kita karena yang turun adalah pemain-pemain yang kelas 1. Jadi sepertinya seperti bisa dibilang ini seperti bagi tugas yang level 2 karena berbarengan. Yang level 2 yang pemain pelapis main di SEA Games, yang level pemain-pemain senior main di Indonesia Open. Karena Indonesia Open ini menjadi salah satu turnamen yang poinnya cukup banyak untuk pengumpulan ke Olimpiade tahun nanti ya. Ke Olimpiade. Tapi kalau optimisnya di ganda putra sama campuran doang. Kalau tunggal putra putri gitu optimis? Tunggal putra atau putri masih jauh lah ya. Kalau ganda putra atau campuran memang kita punya jagoan, punya pemain yang sudah sangat pengalaman. Lalu pelapis-pelapisnya ini juga cukup banyak. PR-nya ini memang dari dulu udah lama, tunggal putra dan tunggal putri. Ini yang agak sulit. Udah lama ya memang jedanya. Nah, kalau kita melihat sekarang proyeksi pemberitaan olahraga sepekan ke depan, kira-kira bakal angkat isu apa nih? Yang pasti menuju FIFA, menuju Kongres itu pasti akan ramai karena minggu depan Jumat itu adalah Kongres FIFA. Itu pasti akan ramai. Jadi seminggu ini menjelang 1 minggu menjelang deadline kita disanksi lah. Ini pasti akan ramai dan diawali kemarin surat terbuka Lanyala ke Menpora dan kita tunggu Menpora seperti apa. Katanya Menpora juga akan mengirim tim ke sana. Ini pasti akan ramai di sini. Ini tetap sepak bola yang ramai walaupun di Eropa sudah mulai cooling down, nunggu Liga Champions tanggal 6 Juni kan. Tapi di Indonesia sedang ramai, tapi nunggu FIFA, sanksi FIFA. Gitu. Jadi kayak politik olahraga jatuhnya. Kalau Mas Erwin proyeksinya bagaimana? Ya, kalau untuk minggu depan persiapan SEA Games dari cabang lain, kita harus juga beritakan. Nggak adil rasanya kalau mereka yang sama-sama latihan, sama-sama untuk ke SEA Games nggak diberitakan, mereka diberitakan. Kalau untuk sepak bola, saya sih cenderung memberitakan kesulitan yang dihadapi pemain sih ya. Mereka harus main di Tarkam, resikonya sangat besar, bayarannya nggak seberapa, tapi mereka nggak punya pilihan. Ini sangat menyentuh sebetulnya ya, karena belum tentu mereka yang bertikai, pemegang kebijakan, itu mikir sampai ke situ. Bahwa pemain yang susah, mereka harus kerja keras banting tulang. Bahkan pemain yang levelnya timnas harus main di Tarkam. Apalagi pemainnya bukan timnas, dapat duit dari mana mereka? Mereka hanya bisa main bola. Seperti itu sih. Jadi lebih menyoroti ke persiapan SEA Games, lalu kesulitan dari pemain, dan akhirnya terpaksa juga nulis soal berita konflik karena akan ada Kongres FIFA tanggal 29. Ditunggu. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Estu dan Mas Erwin. Sama-sama Christian. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Baik pemirsa, itu tadi berita 1 View. Tetap bersama kami untuk informasi menarik lainnya. Jurnal Pagi akan segera kembali.